update infonya ya. Oke, silahkan kita mulai aja, Kesa. Mungkin saya buka bentar ya. Selamat sore, Pak Ono. Assalamualaikum. Semoga dalam keadaan sehat. Moga-moga Mbak Erni juga cepat sembuh. Terima kasih banget udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai. Tadinya mau rame-rame, tapi ternyata pas dipikir-pikir memang lebih efektif gini nih Pak. Kita jadi ngobrolnya bisa lebih detail. Jadi terima kasih banget sudah meluangkan waktu. Jadi sore ini kita mau konsultasi nih Pak, ceritanya karena kegiatan Ruang ICT Camp sudah bergulir selama 1 tahun. Kita sedang dalam proses monitoring dan evaluasi sekaligus menjelang penyelenggaraan Ruang ICT Camp. Jadi ada beberapa hal yang mau disampaikan ke Pak Ono, sekaligus kita juga mau minta masukan nih dari Pak Ono, terutama untuk kegiatan Ruang ICT Camp dan sekolah internet komunitas, termasuk juga kelanjutannya ke depan, karena ternyata setelah menjalankan program 1 tahun ini tuh kerjaan besar yang harus dilakukan oleh banyak orang ya ternyata ya. Jadi dan nggak bisa setahun 2 tahun gitu. Jadi memang ini tongkat estafet dari Pak Ono tuh ternyata setelah kita jalankan, wah ini pas kita ngobrol beberapa kali, ini nggak bisa setahun 2 tahun dan internetnya putus, saudara-saudara. Nyambung tuh gua. Wala. Siap. kasihan nih Mbak Yarni nih. Nyambung gua, nyambung lagi. Ya, siap. Aman Pak. Kunaon tadi teh? Kayaknya ada ini. Ngeblank kayaknya. Sok. Ya. Nah, udah kelihatan ya. Sok mangga ke saya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melakukan paparan sebagai wakil dari Mbak Erni. Mungkin nanti juga akan ditambah oleh Kang Agni sama Mbak Erni langsung. Izinkan saya merecall kembali apa yang sudah dilakukan selama setahun ini. Kok tidak bisa? School of Community Networks Indonesia ini merupakan bagian dari lanjutan Project Connecting the Unconnected yang dikembangkan bareng-bareng sama APC dan Kemenrum sejak awal tahun 2019. Nah, pengembangan awal ASEAN Indonesia ini dimulai pada pertengahan tahun 2020 sebagai bagian dari evaluasi dan rekomendasi program 2019 yang kemudian secara resmi diluncurkan pada kegiatan Ruang ICT Camp kedua di Ciptagelar pada tahun 2021 bulan Oktober. Dengan pedoman umum yang dikembangkan oleh EKSI, Kemenru mulai merintis sekolah internet ASEAN Indonesia dengan pembentukan Advisory Group yang terdiri dari 9 individu dengan latar belakang, jenis kelamin, dan keahlian yang berbeda. Proses awal ini juga dikembangkan bersama dengan penyusunan studi pengembangan ASEAN Indonesia. Seluruh proses ini juga dirintis bersama dengan ICT Watch, Relawan TK, Medco Foundation, dan Institut Teknologi Garut dalam rangka membentuk kerangka dasar pengembangan program ASEAN Indonesia, termasuk kurikulum dan materi pelatihannya. Pada tahun 2020, inisiatif ini menjadi bagian dari pelaksanaan Digital Access Program atau DAP yang didukung oleh Foreign Commonwealth and Development Office atau FCDO pada akhir tahun 2021, program SCR ini mendapat dukungan dari Asia. Selanjutnya ini ada struktur organisasi dari Kemenrum-nya itu sendiri, ada Pak Gustaf sebagai Managing Director, Teh Ica Resa Lestari sebagai Program Koordinator, Teh Tisa sebagai Media dan Cooperation Koordinator, Bu Rena, Tara, dan Dava sebagai Admin and Finance Manager. Untuk di tim SNS sendiri ini ada Mbak Erni Sulistiyawati sebagai Kepala Sekolah, ada Andre Johandri, Om Jo, juga Kang Malik sebagai Master Trainer dan Tech Advisor. Kemudian ada Kang Agni Yoga dan saya sendiri, Andriani Kesa, sebagai Field Officer.
Di sini ada list dari Board of Advisor-nya, itu yang pertama ada Pak Ono Mepurbo sebagai educator dan TN practitioner. Kemudian ada Om Ibe, Indriatno Banimurti dari ICT Coach, Fajar Eri Dianto dari Lawan TIK, Pak Roni Pramaditya dari Mediko, kemudian ada Ibu Anas Tutik dari Kemendes, ada Insinyur Boni, Pak Boni dari Kominfo, kemudian ada Pak Rinda Cahyana itu dari Lawan TIK atau ITTG, ada Mbak Dinita dari Luminate Group, kemudian Ibu Ida dari Universitas Pajajaran. Selanjutnya ini ada internet komunitas. Internet komunitas itu community based internet infrastructure yang mempunyai nilai legal, aman, terjangkau, dan bermakna. Kemudian ditopang oleh 5 prinsip. Yang pertama itu ada low tech, low energy, low maintenance, low learning curve, dan local support. Kemudian selanjutnya ini ada kurikulum dan materi pelatihan. Ini ada 10 judul, 10 bahasan tentang kurikulum dan materi pelatihan. Ini sebenarnya materinya materi-materi dasar untuk pemula. Cuman kita selanjutnya akan mengembangkan, nanti mungkin akan membuat buku lagi untuk tahap selanjutnya, itu tahap yang lebih advance. Selanjutnya ini ada wilayah mitra dan potensi pengembangan. Yang pertama ini dari Sabang dulu. Ini ada di Pulau Bere di Kabupaten Aceh Besar. Kita ini di Pelabuhan Lapeng kemarin itu kita pasangnya. Mitranya kita ada Koperasi Mitra Utama Bahari dan RTIK Aceh. Potensi pengembangannya di sana itu ada internet dan pengembangan ekowisata serta kegiatan pendidikan. Kemudian di Ketemanggungan Tae di Kalimantan Barat, di Desa Tae, itu kita bermitra dengan organisasi lokal Rombokeng Ria Gandi Ria Kudur, itu bersama juga dengan RT Kalbar. Potensi pengembangannya di sana itu ada digitalisasi arsip budaya lokal Tiong Kandang, juga tower internet dengan bahan lokal atau bambu. Kemudian selanjutnya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ini kita bermitra dengan Diskominfo Polewali Mandar, RT Polman, dan Kecamatan Campalagian 9 desa. Kebetulan kemarin kita sudah assign MOU dengan 9 desa. Untuk potensi pengembangan di sini itu pengembangan jaringan internet lokal dengan dukungan perdes lokal internet untuk UMKM. Kemudian selanjutnya ada di Maluku Tengah, itu kemarin kita di Pantai Leihitu, di Desa Hitu Mesing, itu kami bermitra dengan RT Maluku Tengah, Pemdes Hitu Mesing. Untuk pengembangannya, kami akan mengembangkan unit IoT, prototip IoT itu untuk perikanan bersama kelompok nelayan. Lalu ada pengembangan SIK terpadu melalui program Desa Digital. Selanjutnya ini ke Kabupaten Jayapura. Ini kemarin itu kami di Nimboran. Itu bermitra dengan Diskominfo di Kabupaten Jayapura dan komunitas Pacemace atau pemantik Pacemace Relawan TIK. Itu kami mengembangkan potensi pengembangan itu pengembangan BLK untuk pengembangan jaringan internet dan pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya ini ada Desa Materedi di Sumba Tengah. Itu kami bermitra dengan Bumdes Salidewa, Konsorsium Mentari, dan Don Bosco. Lalu potensi di sana itu kami kemarin mencoba untuk mengembangkan unit prototipe jaringan internet lokal dengan tenaga surya. Selanjutnya ada Desa Sukadana di Lombok Utara. Ini kami bermitra dengan LPSDM Lombok, Sekolah Adat Bayan, Pemdes Sukadana, kelompok budidaya udang perempuan Sukadana juga. Lalu pengembangannya di sana itu unit sensor IoT untuk budidaya udang untuk KLU, juga pengembangan unit sensor IoT pertanian Sekolah Adat Bayan, itu potensi pengembangan selanjutnya. Kemudian di sini ada Bali Utara di Desa Tembok. Kami bermitra dengan Bumdes Tembok, Pemdes Tembok, SMKN 1 Tejakula, dan Diskominfo Kabupaten Buleleng, Kecamatan Tejakula. Lalu untuk potensi pengembangannya ini kami di jaringan internet Desa Mandiri. Selanjutnya di Kecamatan Ciracap, Jawa Barat, itu kami bermitra dengan SMK Eka Nusa Putra, yang kemudian ada bibit baru yaitu Kompaknet.
Di sana itu pengembangan layanan jaringan internet desanya sudah mulai banyak, sudah memasang sebanyak 14 titik juga. Mereka sekarang belum bisa mengembangkan lebih luas lagi karena mereka belum punya legalnya tersebut, dan udah bandwidth yang mereka sudah punya juga, yang mereka sudah beli juga sudah mentok. Jadi mereka belum bisa mengupgrade. Takut ditangkap ya? Ya, takut ketangkap. Kemarin terakhir seperti itu. Tapi udah 14 titik mereka udah autopilot aja sih, kalau misalkan mereka udah legal, udah bisa seperti Kampung Cipta Gelar sebelahnya. Kalau Kampung Cipta Gelar itu sendiri memang kita udah bermitranya dengan masyarakat adat Cipta Gelarnya langsungnya, udah autopilot, lebih autopilot daripada Ciracap sebenarnya, karena ini lebih legal. Di sana kita potensi pengembangannya jaringan TV lokal, produksi alat internet berbasis printer, dan bengkel lokal. Untuk selanjutnya, Kang Agni ada yang mau ditambahkan dulu mungkin? Saya lanjut. Lanjut, siap. Oke. Ini ada timeline pelaksanaan. Ini di tahun 2020 sampai 2021 kita mengembangkan lembaga, pembentukan tim penasehat, advisor, lalu pembentukan tim SCN, pengembangan kurikulum dan materi pelatihan, perencanaan pelaksanaan kegiatan, lalu kita survei lokasi, juga rekrutmen peserta. Ini ada pula proposal kegiatan yang dibutuhkan untuk bisa kita kembangkan, itu infrastruktur internet, manfaatan internet dan platform digital, juga literasi digital. Pada tahun 2022 itu kami buat kebijakan dan regulasi internet pedesaan. Lalu materinya belajar komputer untuk pemula, jaringan internet kabel dan kabel, internet yang aman dan sehat, internet untuk pengembangan UMKM, internet untuk kesehatan dan penanganan COVID-19, pengetahuan dasar Internet of Things, IoT, Social Business Model Canvas Development atau SBMC, lalu pelatihan dan pendampingan rutin. Ini yang sudah kita transfer kepada mereka pas saat TOT, waktu TOT tahun 2020, yang Pak Ono juga mengisi di situ. Kemudian pelaksanaannya dari mulai Januari 2022 sampai saat ini, kita sudah melakukan peningkatan kapasitas itu dengan kelas online bulanan. Sebenarnya kelas online bulanan ini lebih ke based on their needs, request mereka seperti apa, baru kita adakan kelas bulanan. Lalu ada pendampingan pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan internet, peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital bagi komunitas lokal. Lalu kami ada implementasi kegiatan plus monitoring, juga evaluasi atau kunjungan lapangan saat itu. Ini untuk infrastruktur internetnya, ini ada di Desa Tembok, Ketemanggungan Tae, Pulau Aceh, Mataredi, Polewali Mandar, Ciracap. Lalu untuk Internet of Things itu ada Ambon, Desa Sukadana. Lalu untuk digital literasi itu kita ada Ciracap dan Jayapura. Oke. Nah, aktivitas yang sudah kita lakukan itu sebenarnya sama dengan yang di peta tadi itu. Cuman di sini lebih lengkap dengan pesertanya. Di Aceh itu memang kebanyakan pesertanya laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuannya, karena perempuan-perempuan mudanya itu mereka pada pergi ke Banda Aceh untuk cari pekerjaan. Sisanya di sini hanya ibu-ibu aja. Untuk Ketemanggungan Tae juga, kalau Ketemanggungan Tae ini banyak perempuannya. Ketemu lagi ya. Dadah. Kalau di Polewali Mandar ini paling banyak pesertanya kebetulan. Untuk di Desa Hitam Musing juga banyak, mereka itu dari SMK dan ada mahasiswa yang KKN. Cuma uniknya dari Desa Hitam Musing ini, karena mungkin anak SMK jadi menangkap materinya lebih cepat dibandingkan di desa-desa yang lain. Jadi materinya lebih bisa kena sama mereka saat kita melakukan post-test. Mereka lebih aktif dalam menjawab. Selanjutnya ini ada di Kabupaten Jayapura, Papua. Ini kita ada MOU dengan Diskominfo. Kemudian kita ada kerjasama juga dengan PT PSN untuk pelatihan 15 teknisi internet. Juga ada dukungan perencanaan pembuatan PMK di distrik Jimboran.
Di Desa Mataredi ini memang ini ya pelatihan jaringan internetnya mungkin bisa dibilang progresnya lebih paling lambat ya? kurang, ya bisa dibilang progresnya lebih kurang dibandingkan yang lain. Tapi ya kita mencoba terus supaya mereka makin semangat. Selanjutnya di Desa Sukadanau, Lombok Utara, ini yang pegangnya ini kelompok ibu-ibu yang rentan, dengan kemarin dibantuin oleh teman-teman SMK dan ada pendamping dari yang dari dinas apa sih? Dinas apakah bisa bantu mungkin? Kelautan dan Perikanan. Ya, Kelautan dan Perikanan, itu Mas Oji, mereka dia selalu dampingi, selalu kontakkan sama kita juga kalau misalkan di sana ada apa, nanti kita bisa menghubungi mungkin Pak Rianto yang dari Pemalang itu, atau misalkan Om Jo, juga Pak Erwanto. Untuk di Dashboard Bali Utara ini kita ada pengembangan jaringan internet Manisa, jadi nanti yang mengurusnya itu dan dananya keluarnya itu dari BUMDes mereka sendiri. Kemudian di Kecamatan Ciracap, ini pelatihan jaringan internet yang pertama ke 15 SMK. Dan ini mereka sudah mengembangkan jaringan internet di 14 titik hotspot, menjangkau 100 pengguna aktif setiap bulan. Selanjutnya di Ciptagelar ini sudah luar biasa pengelolaan jaringan internetnya secara mandiri menjangkau 20 dusun dan 2.000 pengguna internet aktif. Ini ada lesson learn. Ini untuk beberapa hal yang harus kita perhatikan itu adalah pentingnya riset dan pengembangan unit sensor IoT budidaya udang dan perikanan sesuai tantangan di lapangan. Contohnya seperti kemarin di Ambon itu mungkin ada hal-hal yang di luar kemampuan kita gitu, dari mungkin tingkat salinitas dari air lautnya itu membuat korosi dari alat kita gunakan, terus juga kabel straw yang warna-warni itu mungkin menurut ikan itu adalah rumput atau makanan mungkin ya, jadi setelah Makan 1 ya, minggu kabelnya itu ya? habis digerogoti sama ikan, iya digerogoti sama ikan itu, dikiranya mungkin makanan sama mereka. Juga kita harus meriset, bertanya kepada mungkin yang lebih berpengalaman di kelautan, lebih tahu detail bahan-bahan apa sih yang memang tahan untuk di kedalaman air sedalam itu. Selanjutnya ada low energy. Kemarin kita mencoba menggunakan baterai kering itu dan tenaga surya untuk wilayah dengan minim akses energi listrik. Jadi kemarin itu di Sumba tuh awalnya memang belum ada listrik waktu kita ke sana, Pak. Jadi kita berpikir keras bagaimana caranya supaya internet ini bisa nyala meskipun listriknya ketika mati atau listriknya ketika gangguan gitu. Selanjutnya ini ada low learning curve, itu penyesuaian modul dan materi pelatihan sesuai kondisi geografis dan budaya serta perbedaan kapasitas masyarakat dalam belajar dari internet dan teknologi. Nah, seperti contohnya aja sih Pak, kemarin kita di Aceh itu benar-benar pas Om Jo menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia, mereka pasang pas konektor aja mereka lamanya minta ampun. Terus tapi ketika dijelaskan oleh ada RT Aceh itu Bang Ijuk namanya, Jupriyadi, dia menjelaskan menggunakan bahasa daerah sana, mereka 15 menit sampai 30 menit mereka sudah jadi itu Pak, yang fuse konektornya udah bisa nyala waktu dicek kayak gitu. Mungkin pendekatan dari fasilitator lokal ini benar-benar harus bisa ini ya, harus ada nonton baru mulai karena supaya semoga sustain, jadi yang ngajarnya nggak cuma kita aja dan penyampaian ke merekanya juga lebih enak. Selanjutnya ini ada low cost. Oh ya, tadi yang 5L tadi ini ditambah low cost karena ini juga penting. Penggunaan alat internet yang mudah diakses di pasar, pengembangan dan modifikasi alat internet berbasis open source seperti Libre Router dan Wajan Bolik. Kemarin itu kami benar-benar loss untuk alat LHG LTE
karena bener-bener lagi kosong di mana-mana Pak. Di Tokped, terus di agen-agen juga ini, wah susah banget. Saya cari ke Kang Malik juga itu nggak ada, emang lagi susah. Kita mikir gimana caranya, tanya ke Mbak Erni dan Om Jo, ternyata bisa digunakan wajan bolik. Pak Gustaf juga menyarankan untuk wajan bolik aja, oke dicoba dan alhamdulillah berhasil. Kita ini jadi repeater dari tower yang agak jauh di sana di luar Pulau Aceh, di Pulau Aceh di sana. Alhamdulillah nangkep. Ini biayanya rendah, bener-bener hanya 10% dari biaya LHG LTE. Terus peningkatan kapasitas trainer lokal ya seperti yang tadi, mudah-mudahan trainer lokal ini sustain, jadi mereka bisa memberikan ilmunya lebih cepat ya. Kalau misalkan kita dari sini harus ke sana udah mau kosnya tinggi, terus waktunya juga belum tentu ada, apalagi melihat trainer sekarang lagi pada sibuk. Selanjutnya ada local support, ini penyamaan persepsi dan pengelolaan ekspektasi mitra wilayah terkait program SIK. Kemampuan stakeholder mappingnya, kita mau mengembangkan jejaring produk lokal, kepemimpinan lokal, dan partisipasi masyarakat, pokok pengembangan lingkungan desa melalui perumusan regulasi desa, penyelarasan SIK dengan program stakeholder kabupaten dan kabupaten atau provinsi. Selanjutnya ada diseminasi pengelolaan jaringan internet dengan setting sederhana dan troubleshoot yang mudah dipelajari dari berbagai sumber, pengembangan unit prototipe dengan sistem plug and play bagi wilayah tertentu. Jadi rencananya juga kami untuk tower bambu nanti yang dibuat di Bali, ini kami akan membuat sistem plug and play, Pak, biar lebih praktis. Selanjutnya, ini ada rencana pengembangan ke depan. Ada penguatan lembaga dan peningkatan kapasitas SDM, lalu advisor meeting, dan sepertinya kami membutuhkan meeting dengan advisor ini tidak cukup hanya sekali. Mungkin kami nanti akan menghubungi lagi untuk berdiskusi. Gitu. Lalu kami akan ada workshop teknis, juga workshop model bisnis berkelanjutan. Lalu ada penguatan kapasitas SDM mitra, itu melalui kegiatan mentoring teknis online, workshop literasi digital, DLPO ASEAN Digital Literation Program kita lagi jalankan juga sekarang. Lalu ada stakeholder mapping, TOT yang kedua mengulang yang meningkatkan materi-materi yang sudah dipelajari dari mulai TOT yang pertama sampai saat kita berjalan saat ini. Selanjutnya ada membicarakan exit strategi dan peningkatan kapasitas gender juga. Lalu untuk pengembangan infrastruktur dan IoT spesifik, kami perlu riset lagi dan prototipe tower bambu di wilayah SIK. Kerja sama akademisi untuk pengembangan sensor perikanan, uji coba unit jaringan internet tenaga surya di 3 wilayah. Lalu ada gotong royong ruang edukasi dan informasi transformasi digital di Rural ICT Camp 2022. Ini akan ada diseminasi riset regulasi dan kebijakan ICT. Lalu ada workshop literasi digital, teknis jaringan internet dan pemanfaatan internet, konferensi internasional, pembuatan dan peresmian aplikasi lokal serta tower bambu di Desa Tembok. Lalu ada produksi pembelajaran program dan konten lokal melalui kegiatan workshop dokumentasi, produksi konten lokal digital, penulisan artikel praktik baik yang sudah dilakukan oleh mitra-mitra kami di daerah. Lalu ada sharing session secara berkala, repositori dan arsip digital untuk konten workshop dan event Rural ICT Camp. Dan yang akan kami bahas hari ini bertemu dengan Pak Ono adalah keberlanjutan dari SIK itu sendiri apa. Oke. Di sini ada dokumentasi yang kiri ini waktu kita di Pulau Aceh, kiri atas ini di Pulau Aceh, kita mau pasang wajan boli, itu di pohon yang ini, yang di sebelah atapnya itu. Kemudian di kanan ini ada di Kalbar di Tae, yang kiri bawah ini anak-anak SMK di Ambon, yang kanan bawah ini di Lombok kita sama ibu-ibu, dan ini yang pakai baju kotak-kotak Bapak ini adalah Pak Oji, dia adalah yang mendampingi kelompok budidaya udang faname.
di kiri atas itu ada di Polman. Itu bareng Bang Mihram dan kawan-kawan, itu perempuannya banyak. Ini di kanan ini ada yang kanan atas ini di Kalbar. Internetnya lagi digunakan oleh SD untuk melakukan asesmen. Di kiri bawah ini ada dari Sumba, kita coba baterai kering tuh tenaga surya. Yang di bawah kanan ini kita lagi ada pelatihan di Papua. Terima kasih Pak Ono. Mari kita diskusi lebih lanjut. Itu sharing kami selama 1 tahun. Mungkin ada yang akan menambahkan dari Kang Agni atau Mbak Erni. Itu Cukup, Kesa. Terima kasih. Mangga. Terima kasih Kesa. kembalikan kepada Pak Gustaf. Hatur nuhun pisan. Ini mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Pak Ono. Kita Siap. mengharapkan banget nih masukan, feedback dan kritiknya gitu supaya kegiatan ini bisa lebih optimal. Kacau lagi Republik ya. Ini sebetulnya prinsipnya kan pengennya internet komunitas itu yang pertama legal, tapi kondisi lapangan itu kalau mau legal susah Pak. Jadi yang legal tuh baru cipta gelar, yang lain kita ajarin Spanyol gitu. Nggak perlu Spanyol bisa deh. Sok, ini gue di share dong. Share maksudnya. Izin screen sharing. Oh, Oh iya Pak, sebentar. Sudah? Belum. sok Udah, silakan. siap, sok. Oh, agenda gua kan pusing kepala lu pada Waduh, gimana ya caranya membelah Pak Ono jadi 5 aja? pakai Zoom. Oke, kalau lihat sepintas sih masalah paling besarnya adalah jadi cost per apa ya? Cost per orangnya jadi tinggi banget gara-gara lu harus turun ke sono ya lapangan. Wah, gila Pak, itu transport dan logistiknya lumayan. Kan, ya gue udah tahu, makanya gue Betul itu. strateginya Ono nggak seperti itu, karena cost per manusianya jadi tinggi banget kalau turun. Ya nggak masalah sih, kalau ada duit nggak masalah. Cuman apa yang dilakukan kalau bisa dibikin supaya multiplier efeknya gede banget gitu. Jadi Ya. acara fisiknya dilakukan ya nggak masalah, dengan biaya yang tinggi ya nggak masalah, kalau ada sponsor dana segala macam nggak masalah. Cuman gimana caranya apa yang kita kerjakan ini efeknya berlipat-lipat. Ya. Contoh paling goblok banget mah, rekam aja taruh YouTube. Nih kayak si Ono nih sekarang gue lagi dikasih protes video copyright. Ini Kok sering banget sih di take down Pak? karena banyak hacking. Banyak materi hacking. Oh, isunya keamanan ya. Bukan keamanan, pokoknya melanggar ini komunitas lah, rule komunitas. Nggak boleh urusan hacking dimasukin ke YouTube. Akhirnya kemarin apa sih Udemy ngubungin gue, boleh nggak di sini? Ya, gue mau aja sih. Oke, jadi poin yang pertama itu. Ya. Kayaknya bikin tim ini sih yang mendampingi, tapi tim media gitu ya. Ya, ya. Kalau bisa ada tim media yang betul. Soalnya kalau ngarepin Bapak Andri Johanri, Bu Erni, Malik segala macam itu Waduh, Pak. buat ngajar sambil bikin Ya, konten, betul. kasihan orang-orang itu. Gue udah ngerasain betapa susahnya Mesti bikin kita konten. temenin sama yang produksi konten sih memang. Iya, jadi tolong bikin produksi konten, bentuknya video, kalau bisa Ya. tulisan, syukur tulisan ada. Jadi dua-duanya ada, terus bikin channel yang serius, di gituan, Ya, oke. Itu yang pertama. Jadi itu urusannya buat multiplier efeknya supaya apa yang dikerjakan bisa multiply banyak. Oke. Itu yang Itu modulnya belum beres-beres tuh diedit. Iya, udah capek orang-orang itu ngajar sama ngedit modul emang gampang, susah lagi. Gue udah ngerasain. Lu mah gampang, tinggal perintah, yang ngerjain tewas. Lumayan itu berjam-jam soalnya videonya Pak lagi disiapin sih. Oh itu orang-orang itu, iyalah. Kalau Ono, strateginya Ono karena gue nggak ada yang ngedit segala macam, gue lagi ngajar, lagi webinar, gue rekam, lagu naikin aja nggak diedit, males gue. Jadi taktiknya Ono kepaksa kayak gitu karena nggak ada tukang editnya. Itu yang pertama ya, beres ya. Jadi tolong tim medianya serius ngikutin. Syukur-syukur nih ya. Jadi nanti tim editornya tidak hanya ngedit per ini ya, bukan ngedit event. Jadi nanti bisa menyusun jadi materi gitu. Ini lagi disiapin sih kayak semacam video tutorial gitu Pak. Nah, kalau bisa gitu. Jadi di
Jadi ada yang gabungin nanti teh. Jadi materinya berurut. Pak, tapi memang di YouTube urusan apa? Kalau bikin video tutorial yang urusannya hacking yang kayak gitu-gitu nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, baru tahu. Iya, gue udah kena tegur 6 kali dan udah dapat warning. Lu ngupload lagi, kita delete channelnya ya. Bagus. Oke, siap. Jadi urusannya itu. Jadi urusan ada melanggar hukum nggak bisa lah. Oke. Jadi kepaksa di tempat lain. Gua kemarin di Jawa Tengah sih. Di Saka Milenial tuh temennya Ernie yang ngasih Keceplosan itu ya, apa? dirilis di YouTube. Nggak keceplosan emang kan gua ngomongnya ini Oh, nyos. sengaja. Iya, nggak ada rem kan kalau ngomong kan hajar Oh, udah. iya, 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 iya. Ya udah, ya sudah. Bukan ngomong itu mah demoin bener cara ngehack gimana. Bener-bener demo, rating tinggi bagian yang itu mah, cuman ya kena hajar. Nah, itu yang pertama ya. Kalau jadi itu pertama, terus kedua kalau bisa ada tim editor yang lebih pandainya. Kalau ngedit editor biasa kan cuman buang yang jelek-jelek aja. Kalau bisa nanti nyusun, jadi videonya berurut Oke. Siap. gitu. Soalnya jujur sih bangsa ini teh lebih suka video daripada tulisan semprul dasar. Iya, lebih seneng nonton sih, Ya Pak. udah Kalau kepaksa kita ngikutin ya kemarin, supaya mereka pinter ya ngikutin. oke. Tapi nanti berarti nanti topiknya dipecah-pecah ya. Misalnya Iya, ada yang urusan IoT lah, ada yang urusan apa, video-video keluar gitu. Tapi videonya ngurut iya, dari awal sampai rada advance. Itu. Beres ya? Itu yang iya. ya yang pertamanya terutama kayak gitu. Terus jadi targetnya sebanyak mungkin, konsekuensi sebanyak mungkin orang bisa pinter. Nah, ini seru nih urusannya supaya banyak mungkin. Kalau ngupload doang kan nanti mereka banyak, gua aja nggak kekejar sih jujur. Gua kasih lihat lah, nih masuk YouTube-nya si Ono dah, biar tahu betapa sengsaranya ngoperasiin YouTube teh. Saya udah subrek, Pak. Sub. Bukan 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 subscribe ya Bukan. masalahnya teh. Ini gue masuk sini adalah langsung ya your channel lah ya. Ini yang komen nanya banyak pisan. Oh, harus ada yang respon ya. Iya, wajib. Dan orang Oh. nggak kekejar, jujur nggak kekejar. Hmm. Karena respons itu yang membuat mereka jadi pinter, bener-bener pinter tuh respons tadi. Nah, Oh, ini jadi konsultasinya justru di komentar YouTube ya, ya. ya. Makanya saya akhirnya di video-video saya kan nulis eksplisit banget. Lu kalau mau nanya di Twitternya Ono. Dah, ini nggak kekejar soalnya nih. Kayak gini nggak kekejar nih. Ini Hmm. nggak kekejar asli, ini nggak kekejar banget. Banyak Nah, banget ya ini ya. bukan banyak banget lagi, nangis nih urusan yang ini mah. Gitu ya. Ini Hmm. parah ini, banyak. Harus ada yang respon ya ini kayak Ini ini. serius pisan ini teh. Akibatnya si Ono kepaksa emang kayak udah diarahin tetap aja orang nanya di sini. Dan ini nggak kekejar, jadi sebisanya Ono aja jawab. Kalau yang ini ya udah nyerah soalnya di sini teh. Pak, kalau kita siapin asisten buat jawab-jawab yang gini, boleh nggak, Pak? Sanggup nggak asistennya ini nanya udah kayak gini nih. Udah dewa ya ini ya. Ini pertanyaannya udah goblok-goblok kayak gini, coba periksa histori sendiri melalui IP address. Nutanya udah gablak, udah gelo nih ngomong ini. Software Defined Radio, lu ngerti nggak pada Software Defined Radio? Wah, gile. Ini parah ini ya. Jangan macam-macam. Orang gua lagi, kalau nggak gua kasih lihat lah video yang gebleknya lah. Nih, parah. Nih ya, ini video gilanya. Nih. Ini bisa digedein nggak sih? Bisa digeser nggak? Nggak bisa. Nih ya, nih, nih, udah kayak gini nih. Videonya parah ini teh. Judulnya aja ya. Judulnya. Tangsel, instalasi open air interface untuk 4G 5G. Operasional. Jalan. Hmm. Kita bikin 4G 5G sendiri, jangan khawatir. Bisa. Hmm. Dan dikasih lihat di videonya gimana cara bikinnya. Lu mampus nggak lu? Wah, Makanya pertanyaannya parah-parah. pantesan. Levelnya parah banget ini udah. Beres ya. Jadi ini fatal banget ternyata. Dan Ono nggak kekejar. Yang ini nggak kekejar ya. Dan jadi kalau bisa ada yang jawab di tuh pertanyaan udah kayak gini kan? Yeah. Inode B bisa pakai nah lo mati kan. Kayak gini apa ini Inode B kan?
perangkat Inode. Perangkat Inode ini Inode B buat 4G. Jadi BTS 4G itu namanya Inode B. Kalau 5G G-Node B. Kayak gitu ya, harus ngerti. Kita bikin. Ono bikin, jangan khawatir ya. Siap. Jadi tapi lu nggak usah sampai level itu nggak apa-apa. Filosofi yang harus diambil adalah mereka akan nanya, itu harus dijabanin semua, dan kalau bisa diarahin juga ke Twitter atau ke Facebook atau apa terserah lah. Pokoknya ke media sosial yang mereka gampang bacanya. Karena kalau di YouTube kita susah. Kita jawab satu orang, yang lain belum tentu baca. Kalau di Twitter sama di Facebook atau apa. Langsung kebuka ya. Langsung kebuka. Kalau YouTube nggak sekebuka Twitter atau Facebook atau yang lain lah. Jadi kalau bisa, jadi ada orang medianya bukan hanya media tadi ngedit video atau ngurutin video, ada media yang media sosialnya juga. Jawab Yang pertanyaan. bisa langsung tanya jawab langsung ya. Ya, tapi ini yang susahnya nih, orangnya harus level-levelnya Andri Johandi atau Malik atau Henry Iya. yang jawab yang ini gitu. Ya kalau misalnya Andri Johandi ini sibuk, ada yang level di bawahnya yang bisa bantu yang ini. Mungkin kalau untuk yang agak susah, nanya dulu ini jawabannya apa nih yang benar gitu. Tapi ada orang yang ngopenin kayak ginian sih, gitu. Iya. Jadi komunikasinya dua arah banget sih. Dua arah banget. Jadi ya kalau video kan tadi satu arah. Kalau ada buku-buku PDF ya udah bagus juga. Hosting di mana supaya ada yang berbentuk tulisan buku. Terus ada yang ini, nanya beres ya? Udah mulai kebayang ya? Siap. Terus Ini PR kita nggak banyak nih kalau sama Pak Ono. kenapa yang lain nggak ngasih PR kayak gue ya? Agni sama Kesa siap-siap aja ya. Itu lihat aja Mbak Erni baru ngerjain begitu aja udah sakit-sakitan gitu Pak. Ono ngerjain sendiri, nggak ada timnya men. Cuman kita harus bikin dengan kapasitas yang kemampuan yang kita punya, maksimalin aja gitu. Tapi harus cara berpikirnya, gue nggak punya duit. Kalau kita mikirnya main duit mah nggak jalan ntar semua. Kalau si Ono kan mikirnya tanpa duit, semua harus jalan. Jadi caranya Ono kalau diperhatiin adalah bisa gerak tanpa duit. Nah itu bedanya sama lu pada. Lu mau pakai duit jalan, gue kagak punya duit jalan. Kita anak-anak manja Pak. Deh ya. Terus lanjutnya kira-kira gini. Kita oke lah ini untuk lokal Indonesia ya. Lokal Indonesia ini cara ini lumayan. Ada video, ada buku PDF, ada tanya jawab dijabanin. Ditambah kalau punya duit datang ke lapangan, oke banget itu. Oke. Jadi kalau nanti kan kalau ada video, buku sama tanya jawab ini lancar, nanti kan yang saweran duit juga macam-macam kan. Misalnya ada kecamatan atau kecamatan mana atau kabupaten mana butuh ngundang, nih gue bayarin lah transport segala macam, ya udah datang. Tapi kan itu kan akan terjadi kalau video tanya jawab sama bukunya PDF-nya jalan ya. Itu kan banyak yang ngundang, jadi nggak harus tergantung donor-donor banget sih sebenarnya. Iya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi jalan buat yang lain buat donasi, ngasih saweran juga supaya sekolah ini jalan terus. Tapi secara umum kita lepasin semuanya supaya orang pintar, dan nggak semua orang mungkin nggak akan donasi, sebagian kecil akan donasi, tapi yang nggak donasi tetap bisa tumbuh. Ya, beres ya. Terus cara berpikir, ini cara berpikirnya. Tadi kayaknya masalah ini izin banget, karena kesalahan cara berpikir. Nih. Izin dibutuhkan kalau kita sambungannya ke internet. Kalau kita tidak nyambung ke internet kan nggak butuh izin. Lokal sih nggak apa-apa, iya benar. Udah, jadi jangan arahin buat ke internet sebenarnya. Oke. Gitu ya. Yang penting Contohnya apa? Lokal aja dulu ya. Hah? Iya. Lokal. Lokal aja. Contohnya sederhana banget sih, si Ono mah geblek kan jadi orang ya. Masuk ke YouTube lah. Bisa di Google, bisa di YouTube, sama aja sih. Kata kuncinya internet. Offline, enggak. Tidak pakai internet, ini internet offline tidak pakai internet. Tuh kan?
Ono kan membuat center internet offline tanpa pulsa tanpa kuota eksplisit banget. Solusi internet tanpa kuota tanpa gratis untuk sekolah guru murid kan. Internet offline supaya RT unlimited dan murah RT unlimited gitu kan. Tuh kan sekolah udah banyak banget gua videonya. Video udah bejibun banget, jangan khawatir tentang internet offline. Masuk ke Google lebih parah lagi di sini. Internet offline Ono. Oke. Banyak lah udah di sini mah bejibun lah, cari aja ya. Bahkan paper jurnalnya juga ada, jangan khawatir. Dan saya diundang sama Oman buat presentasi di konferensinya di Oman. Ini oh ini dia makhluknya kebetulan banget nih. Free open source conference di Oman tahun 2019 tentang internet offline. Setelah saya ngomong saya dirubungin sama orang Arab. Wah, kita diajarin dong cara kayak gini. Padahal goblok banget kan, cuma servernya aja taruh di lokal di sekolah, servernya aja make naon teh Raspberry Pi. Itu orang Arab itu pada jadi kayak orang blow on gitu, padahal sih ini goblok banget kerjaannya. Beres ya. Jadi targetnya kayak gitu. Akibat dari sini terus saya bikin yang mulai ngaco di open course. Ini saya kasih lihat open course di TTS. Kebetulan punya kekuasaan sedikit lah. Karena wakil rektor kan jadi rada-rada. Pak, ini kalau peserta SIK ada yang pengen ikutan open course bisa ya Pak ya? Malahan gue pengennya SIK masuk sini sekalian. Mantap. Jadi cerita tadi teh konten-konten segala macam. Sekalian aja bikin di sini. Jadi mata kuliah. Gitu. Kan gue punya akses admin root segala macam. Jadi kalau mau enak gini, SIK bikin ini MOU sama ITTS lah. Wah, mau tuh Mbak Erni. Gitu. Ini tektokan pakai ini doang sih. Merapat ya ke Pak Ono ya. Jadi SIK bisa MOU sama ITTS, udah gitu bikin kuliah di open course. Misalnya ini ada kuliah IoT segala macam, tapi belum selesai gue bikin. Ini IoT buat level ini ya. Level pemula banget nih, ada IoT lah, ada di sini juga ada. Kalau SIK levelnya memang semua pemula nggak apa-apa Pak ya? Ini di bawahnya kayaknya. Ini mah buat mahasiswa yang nggak ngerti naon-naon. Orang anak-anak aja kemarin sensor kebalik plus minus kebakar sensor gua. Ya coba dia ngeliatin aja. Udah Pak, udah jalan. Terus gue lihat kenapa lampunya kagak nyala. Lu kebalik kayaknya. Coba gue pegang sensornya. Kok panas sensornya? Ya, lu kebalik. Si aing mah sensor orang meleduk. 15.000 sih murah sih, nggak apa-apa sih. Tapi ya begitulah. Jadi kalau boleh saran, nah ini kebetulan saya masuk ke open course ini. Di sini teh ada ini apa sih? Ada searching. Oh udah gini aja lah. Offline. Nggak ketemu, pakai yang ini aja biar ketemu. Offline. Nih. Jadi internet offline yang tadi teh ya sudah bikin kuliahnya di sini ada ya saudara-saudara. Ini sudah ada kuliahnya sampai bisa dapetin sertifikat modulnya ada sebetulnya kalau mau bisa dikeluarin. Jadi yang keren dari makhluk ini kalau mau gombal banget, SIK mau gombal banget, caranya gini. Misal di daerah-daerah ada yang pengen didatengin sama SIK ya. Tapi modal SIK nih yang turun ke sana nih. Kalau mereka ngasih duit nih jangan, ini nggak jadi syarat, ini nggak penting. Kalau mereka duit dari mereka, kalau mulai dari duitnya dari SIK turun ke lapangan, gue akan cenderung, lu pada kerjain dulu nih kuis di sini nih. Di sini misalnya Computer Network. Oke. Silakan kerjakan kuis Computer Network. Di sini kalau selesai ngerjain UAS dan sebagainya, di sini sertifikatnya bisa diambil free. Ini semua free ya. Semua orang boleh bikin account free. Jadi seluruh bangsa Indonesia boleh bikin account free, terus sertifikatnya bisa diambil free di sini teh. Ini jujur hari ini ada sekitar 9.700 orang yang lulus Computer Network cuma 106 orang. Karena yang ini sertifikat hanya bisa diambil kalau nilai di atas 90. Kalau dia di atas 90 bisa diklik aja nih. Saya klik sembarangan ya. Ini sertifikat bisa diambil di sini. Oke. Ini 95 nih. Nilai maksimumnya 1 blow on. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Sertifikat bisa diambil free.
Dan semua mata kuliah ini bisa diambil, sertifikatnya bisa diambil free semua. Tidak harus mahasiswa ITTS, seluruh mahasiswa seluruh Indonesia, anak SMA, SMK, SMP, SD, kalau mau silahkan ambil semuanya gratis, gitu ya. Ini bisa diambil gratis. Nanti kalau pengen S1, pengen punya gelar S1, teknik yang dipakai kira-kira gini. Daftar jadi mahasiswa. Ini sekalian tekniknya ITTS cari mahasiswa ya. Kalau mau S1, caranya yang sudah berhasil kuliah-kuliah ini ngerjain, kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa sih. Kalau berhasil lebih enteng, lebih cepat dia kuliahnya. Silakan daftar ke ITTS, bayar SPP-nya bulanan 270.000 apa berapa, 150, 270.000 sebulan. Udah gitu, kuliah yang pernah diambil ditransfer jadi kredit. Kalau belum pernah ngambil, kalau masih ada yang belum selesai ya silakan diambil kuliahnya juga online sebagian, gitu ya. Cuman kita nggak boleh ngomong offline full, maksudnya kita nggak boleh ngomong bahwa ITTS kayak UT, nggak boleh, bisa dimarahin soalnya. Jadi kepaksa ngomongnya kita hybrid. Padahal sih semua kalau di online juga bisa juga sih. Gitu, beres ya. Ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Aman, 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 aman kan? Oke, share lagi lah. Jadi tahap selanjutnya kalau mau gila tadi ITTS ini bisa dipakai buat SIK supaya ngonlinein materinya ke depan. Bisa juga nggak masalah. Bisa keluarin sertifikat free, bisa apa namanya? Bahkan kalau mau jadi S1 juga bisa di sini. Kira-kira itu sih poin gede bangetnya. Jadi bukan sekedar apa sih pelatihan-pelatihan gitu aja, tapi bisa sampai gelar sarjana bisa didapat di sini sih sebenarnya. Kita banyak kerja sama-sama industri yang lain sih, tapi materinya lebih geblek daripada daripada ini ya komunitas kira-kira kayak gitu. Ini udah mulai terutama di data science, data engineering banyak sih. Ini harusnya kerjanya R nih kayak gini nih, data engineering nih. S1 ada open course Bitcoin tuh. Ada. Luncur. Ini masih belum ada, isinya belum banyak. Yang Bitcoin belum. Belum banyak. Yang nanti yang udah bagusnya yang ada di sebelah kiri saya ini nih, yang bagus-bagusnya. Oh, itu yang udah matang tuh Pak ya? Ya, itu Ono yang bikin soalnya. Hmm. Jadi ntar kalau yang bagusnya biasanya gue enrollin orang-orang ke yang bagus-bagusnya sudah enroll. Yang lain sebagian masih dibikin sama dosen di TTS. Soalnya dosen-dosen juga perlu belajar cara bikin kuliah online yang bisa autopilot. Ini kuliahnya Oke. autopilot, maksudnya orang bisa register, orang bisa ujian, kita nggak ngeliat sama sekali. Belajar self learning aja ya ini ya. Ya, dan boleh kerjain kapan aja, di mana aja, boleh duduk sebelahan ujian silahkan, dijamin halal lu Oh, nggak akan bisa selamat aja. ini yang kemarin diomongin Pak Iwan Pernoto nih. Kita sudah ngoperasin udah lama. Hmm. Dia mah kalau rata-rata ya itu masalahnya kalau ITB segala macam kan rata-rata nggak ada tekanan ya. Jadi Iya, iya, iya. mereka lebih sebatas apa ide. Kalau kita Iya, di lapangan yang bener orang swasta ya, kan tekanannya iya, tinggi. Kita iya, ngoperasin beneran ini mah. iya. Dan si Ono pegang password root admin loh di sini. Jadi gue bisa macam-macam seenak jidat sih. Beres ya. Ini kira-kira gitu, dan hari ini kita kerjasamanya udah parah banget sih sama Google Cloud lah, sama Huawei lah. Ini ada yang sama Huawei nih sebenarnya. Ntar gue kasih lihat. Sama Huawei ada di sini. Ntar. Site home. Oh, ini udah site home ya. Android. Ini Ini sama Huawei nih Pak ya. Ini Oh, belakangnya Huawei sebenarnya kalau mau jujur. Ini ada oh, Huawei Student Development Program segala macam, dan ini materinya serius. Tapi saya materinya udah dua sekarang. Yang ini yang ide bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris. Jadi kalau nanti SIK sudah mulai stabil materi, materinya bisa dibikin yang bahasa Inggris juga kalau bisa. Supaya kita posisinya jadi menyerang keluar gitu. ya, ya, ya. Tapi itu menyerang dari bahasa sebenarnya gampang banget sih, untuk nyerang keluar kita main di bahasa sih sebenarnya. Tinggal materinya dalam. Kan ini kan yang besok di tembok itu kan orang luar mulai masuk. Cuman materi kita Iya, masih bahasa Indonesia kan. Nah, kalau kita iya. nanti kita materinya sudah bahasa Inggris, kita posisi akan nyerang keluar. Pada saat kita nyerang keluar, Hmm, kita akan diundang keluar segala macam, lebih seru nih urusannya.
Jadi mereka tidak usah datang ke kita nyerang keluar, nanti lama-lama mereka minta kita datang ke sana. Si Ono, soalnya Ono datang ke sono, parah. Iya. Jadi ini dari bahasa sebenarnya teknik nyerangnya, tapi gue tadi nggak stresin dulu soalnya biar materinya bagus dulu. Kalau materi udah bagus, bikin lagi yang sama bahasa Inggris sih sebenarnya. Oke. Nah ini kalau lihat ke bawah sini, nah ini ada examnya. Examnya langsung dari Huawei yang ini. Gitu. UTS UASnya nggak ada, semua nggak ada exam, cuman examnya satu dari Huawei. Punya kesempatan 15 kali ujian di sini. Oke, dan jangan khawatir, Ono ngerjain ini dan Ono dapat nilai 90 ya. Makanya gue bisa bikin pusing mahasiswanya Ono karena Ono ikut ujian dan Ono bisa lulus dapat nilai 90. Mahasiswa gue nggak bisa ngomong langsung, gue aja bisa, lu kagak bisa, keterlaluan. Gue bukan programmer ini Android ya, udah bisa bikin dan saya bikin aplikasi Android upload ke Play Store-nya Huawei 2 biji, jadi bisa juga sih, nggak masalah lah. Gitu kira-kira yang gede-gedenya, kira-kira itu dulu lah biar seru. Oh, share sedikit lagi dah cara berpikir yang offline-nya. Silakan Pak. Yang berpikir online-nya gini dah. Bisa masuk ke sini dah, Tangsel Belajar. Tangsel Belajar modal. Tangsel Belajar.tangerangselatan.kota.go.id. Oke, websitenya tangselbelajar.tangerangkota.go.id. Ini kalau dilihat isinya kelas 1 IPS, kelas 1 PKN, kelas 1 matematika, terus sampai kelas 12. Oke. Ini ada yang di open course kita taruh juga di sana lah ya. Tapi intinya kalau sekolah ada di sini. Oke. Kalau mau iseng, jadi ntar ini dalamnya modal juga. Ini semua ditaruh di server internet offline juga. Jadi kalau yang bikin server internet offline di sekolah-sekolah itu tektokan ke saya kasihin bang soalnya ini juga sih. Oke, ini misalnya gini lah, kita login ya. Jadi di sini isinya cuma gini doang sih, buat tryout doang. Kita kejar buat tryout doang. Kelas 1 SD matematika, e-booknya bisa di-download. Jadi kalau klik ini, e-book bisa diambil nih. Ini bisa diambil nih, e-booknya bisa diambil nih. E-book kelas 1 segala macam bisa diambil. Udah gitu anak-anak bisa tryout di sini. Oh ini pertanyaan belum gue masukin. Tapi kalau udah gue masukin bisa try out. Kalau nggak salah yang gue masukin kelas 6 sih. Prioritasnya buat kelas 6 soalnya. Oke, kita masuk ke kelas 6. Alah. Kita batal. Kita masuk ke kelas 6-nya aja ya. Sorry, beranda situs. Oke. Kita masuk ke kelas 6. Bentar, matematik misalnya. Kelas 6. Ini bukunya bisa diambil. Kita bisa try out. Tryoutnya biasa aja sih, multiple choice aja sih, kayak gini. Ini jawab sembarangan aja ya. Nih jawab sembarangan aja. Oke. Dengan cara ini anak-anak bisa belajar nggak usah pakai kuota, pakai pulsa. Kalau yang ini taktik dan strateginya Dinas Kominfo Tangsel supaya nggak pakai kuota sama pulsa, caranya adalah Dinas Kominfo Tangsel nyambungin semua kelurahan kecamatan sama beberapa sekolah masjid dia bikin hotspot wifi ke kelurahan kecamatan, juga beberapa sekolah sama masjid disambungin. Wifi-nya free. Konsekuensinya dengan wifi free, anak-anak cukup masuk ke wifi si Dinas Kominfo Tangsel, bisa akses ke server ini. Udah gitu anak-anak bisa try out gratis. Jadi taktik yang dipakainya gampang banget, bikin wifi-nya kemana-mana, terus masukin ke server sekolah ini, gitu aja. Kalau ini kebetulan yang turun Dinas Kominfo langsung. Jadi bisa gede banget gitu. Jadi kita pakai ini jujur bukan buat internet banget sih, tapi buat minterin orang. Dan kalau udah kayak gitu mah izin nggak perlu, semua orang happy, semua orang suka. Di sini tidak ada lagi yang namanya pornografi, judi dan segala macam, hilang dengan sendirinya karena nggak disambung ke internet. Gitu. Dan ini saya ajarin kemarin di sekolah-sekolah di Sumatera Barat, kan kemarin gua roadshow di Sumatera Barat nih. Jalan, gue mau datang ke Sumatera Barat, siapa yang mau datengin, nggak usah dibayar gitu, nggak usah dibayar, mau lah semua orang kan ya datang, udah roadshow. Tapi sampai lokasi Pono kita nggak bisa ngasih banyak nih, ada 500.000, ya udah, ya bayangin 500.000 ke 56 kota, 56 lokasi, ya lumayan balik modal gue pulang nggak usah bayar apa-apa. Gitu.
Tangerang belajar, Tangerang. Tangsel. Oh, Tangsel belajar, gua copy lah ininya di chat ya, Oke. copy. Jadi sesederhana itu sih bikinnya. No. Nah, tadi yang kuliah ini ya internet offline ya, gua kasih juga di sinilah dashboard. Coba internet offline. Mana internet offline gue? Hilang. Ini Oh, mah kita simpen semua di server sendiri aja, bisa diakses dari mana-mana ini ya. dan kalau saya posisinya udah servernya boleh di copy. Iya, 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 iya. Jadi servernya jadi lokal di mana-mana. Nih internet offline-nya ada di OpenCourse ITT HCID gitu. Ini internet offline dibikin serius karena waktu itu yang danain dari Universitas Terbuka. Jadi UT punya masalah, mereka juga pengen minterin orang-orang mahasiswanya di daerah, pusing kepala sendiri, akhirnya gimana kalau kita adopsi lah teknologi internet offline-nya? Ya silahkan aja, dia ngasih duit kan. Ya udah gue bikinin course-nya segala macam. Nah, bukunya ada sebenarnya. Cuman UT-nya nggak jelas nih nerbitinnya. Ntar gue mau inilah gue tarik supaya gue terbitin aja bukunya. Ada bukunya ini teh. Gitu. Mantep kan? Siap. Siap. Mantap, Cuma, mantap. Wah, inspiratif banget nih, Pak. cuma Esa, Agni, gimana nih? Kayaknya mulai mulai ketemu bentuk baru nih ya. Ya, Pak. Yang open course tadi kayaknya bisa dibawa ke LT selanjutnya. yang mana? Yang bisa dibawa ke Iya. TOT? Salah satunya ini Pak Ono, sederhananya mengenalkan masyarakat di daerah untuk mengakses open course-nya Pak Ono, karena exit strateginya kan masyarakat harus belajar terus yang di daerah-daerah, minimal dari yang udah ada, itu bisa kenal, oh ada bisa ikut begini. Yang gitu. masalah Jadi ya dengan itu MOU. itu. Kalau dia punya akses internet ya syukur bisa itu bisa. Oke, oke. Kalau bisa sampai lulus dapat nilai 90, lebih seru lagi. Misal contoh ya. Itu Sertifikat ada ya. kuliah cybersecurity di situ ya. Kalau dia dapat nilai 90, kemarin beberapa perusahaan minta, "No, kita cari pegawai dong. Yang nilainya 90." Ya udah, nih orangnya silakan diambil. Jadi udah kerjaan, udah urusannya bukan pinter doang, udah ada lowongan kerja sudah ada terbuka langsung. Parah itu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di daerah yang nggak ada internetnya. Itu harus di-copy ke server lokal di daerah situ. Artinya, sekolah SIK harus belajar bikin server e-learning lokal, bikin perpustakaan supaya lokal, semuanya harus bisa lokal. Nah, pusing kepala lu, emang enak. Ini apa prototipe yang waktu itu diusulin sama Agni dan Kesa tuh mungkin selain urusan energi, urusan server nih harus dibikin prototipenya. Jadi kita pelatihan ke daerah itu bikin prototipe internet offline. Nah, cuman pengalaman gue. Kan gue udah sering turun nih. Kalau kita ngajarin, ya kejadian juga misalnya di Padang Panjang misalnya. Saya nanya dong, ini kan guru-guru SMK pada kumpul. Jadi saya levelnya ngajarnya guru nih, SMK banyak. Sepadang gitu, Sumatera Barat, ajarin. Ternyata gurunya pada pingsan-pingsan nih diajarin bikin server Maksudnya pingsan gimana, Pak? Nggak bisa ngejar. Oh iya, kalau di kemarin pengalaman kita juga ada daerah kalau yang di Desa Tembok itu karena langsung ada SMK, yang Ambon juga cepet ya di. Ya. Cuma Jadi ada yang rata-rata ada yang nggak cepet, bisa ada yang. ngejar sih. Rata-rata Ya, 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 beberapa ya. ada segelintir yang bisa. Cuman sebagian besar nggak bisa ngejar. Konsekuensi yang terjadi adalah saya sekarang udah nyiapin bentuknya flash disk. Jadi saya installin sistem operasinya bukan ke hard disk. Sistem operasinya saya install ke flash disk. Kemudian disiapin web server, disiapin e-learning, disiapin segala macam. Wiki juga saya bikin offline. Jadi wikinya ada offline di flash disk itu, terus juga ada perpustakaan digital PDF ditaruh di offline itu. Jadi waktu datang ke lokasi kerjanya cuman nih flash disk copy aja, colokin ke komputer server lu, nyalain beres. Konsekuensinya hard disknya dibuang aja tuh yang dari server nggak dipakai, langsung pakai flash disk nyala, langsung beres. Memang harus plug and play Pak ya kalau ke daerah ya. Iya.
Dan ini kemarin saya pertama kali waktu itu di Nias sih. Diundang ke Nias, terus mereka bilang, "Ini ada server, Pak, cuman harddisknya nggak ada." Kenapa kagak ada harddisk? Soalnya di sini lampu sering ngejepret. Oh iya. Harddisk jebol. Nah, terus solusinya apa nih kalau gini? Ya udah, lu ada flash disk nggak? Nih flash disk. Oke, kita coba install ke flash disk ya. Saya installin nih ke flash disk, langsung jalan kan. Terus udah gitu, waktu itu belum serius waktu itu, cuman iseng aja. Coba install ke flash disk, sistem operasinya. Coba bikin web server, coba bikin ini. Jalan semua kan. Terus saya tinggalin, langsung tinggal kondisi dengan server dengan flash disk. Sejak itu mulai saya bikin flash disk aja. Nah, sekarang udah pada tahapan flash disknya mulai dibikin standar, ada materi apa segala macam. Jadi mungkin akan ada beberapa flash disk ya. Misalnya ada flash disk untuk sekolah dasar, ada flash disk buat SMP, SMA, SMK. Udah ada, soalnya flash disknya cuma 16 giga. Satu flash disk kan 50.000 perak tah, murah tah. 16 giga, 50.000 perak, dibikin berapa versi, nanti tinggal di copy. Lu mau flash disk yang mana? SD, SMP, SMK, copy. Gitu, beres. Dan sekolah itu kan ilmunya nggak terlalu berubah banyak ya. Jadi kita bisa semuanya di dalam satu flash disk, saya colok nyala. Cuman kalau kita mau SD, SMP, SMA, SMK jadi satu, berat di flash disknya nggak cukup. Memang harus langsung dibagi-bagi ya Pak ya? Ya, kepaksa dibagi supaya ininya cukup lah. 16 giga mah cukup kalau cuman SD gitu, SMP, SMK cukup gitu. Wah ini Misalnya kita pengen buat nelayan, kita bikin nanti server buat nelayan, pengen buat apa, server buat oh iya bisa apa bisa ke cabang-cabang pemanfaatan yang spesifik ya. ya, tapi ya cobain aja dulu, orang gampang itu mah. Ya, yang di timur tuh banyak yang minta untuk urusan budidaya Ikan. ikan sih. Kemarin juga kepala balainya pengen kita bantu pengembangan kapasitas buat penyuluh-penyuluh, karena mereka di pesisir itu banyak yang ngelihatin. Kalau mau rada gila bisa gini, minta dulu contekan. Materi lu kalau lagi penyuluhan apa sih? Kan dia kasih keyword lah, atau kalau syukur-syukur dia punya materi ya, kirim materinya. Nah, kita masukin dalam flash disk. Kalau dia dapat keywordnya, kita cari di Google kan. Kadang-kadang orang juga udah posting di Google. Nah, colong tuh dari Google. Buku-bukunya colong juga. Ya udah, masukin flash disk. Nanti di sana tinggal nyiapin komputer yang nggak usah ada hard disknya. Colokin, tambahin hotspot lokal, udah semua bisa akses lokal, nggak usah pakai internet, beres, selesai. Syukur-syukur pada bisa bikin e-learning ya. Jadi mereka bisa kalau soalnya kenapa? Kalau cuma akses doang, kita tidak melakukan evaluasi, anak-anak itu nerima nggak sih ilmunya? Ya. Nah, rada susah kita taunya ini udah ngerti atau belum gitu. Makanya tes itu perlu buat evaluasi aja sih. Gitu. Mantap. Inspiring nih Pak. Nggak kepikir ya. Ini mah kemarin sama orang yang udah di lapangan juga. Kemarin sih ini kalau yang setahun terakhir ini kan yang basic karena memang dituntut kebutuhan ya. Tapi kalau yang Pak Ono ini kan arah baru yang bisa jadi alternatif sebetulnya. Iya. Dan ini kalau bisa berpikirnya jangan dibikin tergantung sama internet. Nah, sekarang gue buka rahasia dikit lah. Buka rahasia. Saya dipanggil sama Lemhanas nih kemarin. Tahu sendiri Lemhanas kan dia ngasih advice ke presiden ya. Nah, topik yang dia tanya gini, ada nggak sih solusi buat pendidikan untuk daerah 3T? Gitu. Yang diundang di diskusi itu Dirjen Postel, Ismail. Ismail bukan Postel, sekarang bukan Postel dibagi dua soal Postel tuh. Ismail urusannya frekuensi lah. Ismail udah gitu dari Kemendesa ada. Dirjen juga, ada dari ESDM, Dirjen juga, dari Diknas, Sekjen. Oke. Di Postel ngomongnya, kita sedang invest 14 triliun untuk bikin satelit. Oke, gede banget. Terus Kemendesa kita gelontorin ratusan miliar buat desa. Oke, gede banget. Kemudian SDM mereka gelontorin ratusan miliar, semua ratusan miliar. Semua duitnya kenceng-kenceng. Terus, Ono gimana pendapatnya? Ada nggak? Ada, saya pasang internet offline di atas meja rapat, saya nyalain semuanya, server sudah di-on-in, pakai mini PC, kondisi operasional, wifi-nya nyala,
ini sudah jalan di depan hidung saya solusinya. Silakan diakses di hotspot ini, masukin ke server e-learningnya, IP-nya sekian 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 192, 128, 8 berapa gitu ya. Itu sampai udah gitu sekjennya Diknas ngomong gini, waduh, keren banget ya. Saya baru tahu ada server e-learning di internet 192, 168 sekian. Bu, ini servernya di depan meja saya. Kalau saya matiin, mati ini. Jadi mereka nggak kepikir kayak gitu. Terus mereka nanya, terus ini biayanya berapa? Gampang, saya bilang. Ini semua bisa di-copy ke flash disk. Jadi harganya cuma Rp60.000. Yang lain triliun, ono 60.000 perak. Langsung stres satu ruangan itu mah. Wah, ini perlu kita bikin pokja. Ini lapor ke presiden, 60.000 perak. Jadi mereka sedang akan gerak seperti itu karena kaget bisa Rp60.000 tuh, kaget asli. Udah gitu waktu saya demoin mereka nanya gini, ini kan saya demoin sebelum acara mulai, sebelum rapat mulai saya suka ngobrol sama staff-staff situ juga kan. Coba lu akses ke wifi ini, coba masuk ke perpustakaan digitalnya ini nih, coba download buku-bukunya. Terus pertanyaan simpel, Pak, ini teh make pulsa enggak? Ini teh make kuota enggak? Enggak. Orang servernya di depan hidung lu terus ngapain pakai kuota. Jadi mereka nggak kepikir seperti itu asli. Dan saya dimarahin sama bintang 2 di sana. Edan dimarahin, marahinnya teh. Pono, ini pakai wifi. Nggak mungkin wifi tanpa internet. Wifi harus pakai internet. Pasti Pak Ono nipu ini teh. Gitu. Bintang 2. Udah gitu mereka kerjasamanya sama konten provider yang harganya mahal-mahal kan. Ini bayar berapa? Gratis. Pusing, asli pusing. Ya, Gustaf itu masih di-mute ya, tidak nyala. Mbak Erni kan udah bikin 10 modul pelatihan SIK. Kalau misalnya udah aja ya pengembangan ke depannya dibikin tuh modul pembelajaran offline. Itu Ya, ngebagi-bagiin flash disk se-Indonesia mah gampang kali. emang gampang. Kalau mau cepatnya gini lah. Lu modulnya dipecah-pecah dijadiin supaya jadi e-learning. Masukin ke Ono Center ya. Udah gitu yang PR yang paling beratnya bukan itu sih sebenarnya. Kalau pecah modul mah gampang. Kalau udah pernah bikin bukunya mah gampang. Yang bakal susahnya adalah bikin soal. Supaya anak-anak kita bisa evaluasi ilmunya saya mana. Jadi sarannya kalau common room ini mau turun ke lapangan, kalau duit dari lu ya, kalau duit dari mereka mah turun aja langsung, duit dari dia, dari desanya. Kalau duit dari kita, mendingan suruh orang-orangnya tes dulu online tadi. Ilmunya seberapa tinggi. Sakit hati lo kalau turun isinya orang-orang masih blow on kan, lu harus nerangin dari nol banget kan. Nangis-nangis lo. Kalau gua mah jahat orangnya. Ini gue kasih gratis, tapi harus pinter dulu dikit. Jangan blank banget terus kita ngajarin yang ece-ece banget, capek. Tapi kan memang levelnya beda-beda Pak di Indonesia nih. Ada yang lambat banget. Cuman gini, cara berpikirnya gini, level pasti beda-beda. Cuman kan mereka lihat referensi dong. Oke, ternyata ini mintanya level seperti ini. Berarti kalau gue mau maju, gue harus sampai level itu dulu baru bisa ngundang common room-nya. Kalau gue punya duit, gue level tolol, gue bisa undang common room. Tapi pakai duit gue gitu, duit desa. Tuh. Kalau nggak lu sakit hati lu. Kalau udah levelnya kayak gitu banget, lu ujian, udah beres. Kita tuh sampai merasa harus bantuin pemerintah desa supaya bisa bikin modul buat nyusun anggaran. Mereka tuh blank banget, Pak. Ya ini. Ya nggak apa-apa, itu masukan bahwa ternyata mereka butuh ilmu seperti itu. Kalau gua caranya adalah itu jadiin modul, taruh di e-learning supaya desa-desa pada belajar semua kan. Kalau lu bener-bener tolol goblok bisa tanya dulu pakai online lewat chatting atau apa. Kalau nggak bisa juga baru kita datengin tapi duit dari lu gitu. Kalau mah pakai tahapan. Tidak jadi sinterklas untuk semua pihak, bisa mampus lu. Iya ya, capek juga kalau jadi sinterklas mah Pak. Ya nggak apa, makanya sakit tuh Erni. Iya, stres. Ya gitulah kalau konsumsi berpikir sinterklas mah sakit. Si Ono kan happy terus, karena saya jadi orang penjahat. Iya. Pemerintahnya stres sama Ono.
Happy, Orang, Pak. Happy masih. oh masih happy. Cuman terkapar di tempat tidur. Kangen sama Om Jo kali ditinggal-tinggal terus tuh Pak. Itu jadi masalah tuh. Om Jojo jadi pergi melulu tuh. Lu turun ke bawah gitu ya udah. Siapa? Ini nanti kita coba pikirin ya. Bayarnya kayaknya abis ini kita coba pikirin gimana caranya supaya ini bisa jadi e-learning ya materinya ya. Enggak pakai server kita aja. Enggak, materi e-learning mah gampang banget. Itu kan udah buku-buku udah ada kan? Udah ada Pak, tinggal kita. Iya kan tadi kan mesti di breakdown bukan hanya modul sampai ke soal kan, Enggak, harus. soalnya belakangan dulu aja. Jadi masukin Oh, dulu. jadi modulnya oke. Modul aja tanpa soal. Soalnya bikin Hmm. pelan-pelan. Hmm, Ntar ya, harus ya. gua ajarin teknik bikin soal yang kurang ajar dan brengsek. Oke, siap. Caranya gampang banget sih. Ini cerita cara yang paling goblok ya. Ini modul udah ada nih di e-learning. Dan kalau saya modulnya caranya adalah saya nge-link ke wiki. Kalau Ono caranya nge-link ke wiki. Tapi nanti dibikin link kemana aja terserah sih. Kenapa bikin link supaya server e-learningnya nggak berat? Hmm, Atau linknya ke buku. Misalnya buku, e-booknya Ya. silahkan diambil, silahkan baca. Sekarang bab sekian gitu ya. Dah. hmm, Terus cara bikin soal gini. Di bab itu ada paragraf kan? Satu alinea atau paragraf. Kalau saya bikin soal yang paling tolol dan goblok itu caranya gini. Paragraf saya ambil dulu satu paragraf untuk soal benar salah. Terus tulis di bawahnya benar salah, pasti benar lah, orang copy paste dari paragraf itu benar ban. Di copy lagi tuh soal. Bikin soal kedua, di tengahnya diselipin kata tidak. Salah kan? Copy lagi soal yang benar. Nanti ada kata yang disalahin lagi. Copy lagi. Kenapa dibikin kayak gitu? Soalnya 99,9% bangsa Indonesia itu nggak suka baca dan dia akan nebak-nebak dari soal sebelumnya. Kira-kira ini harusnya benar. Padahal salah. Yang soal salahnya banyak. Kenapa soalnya salah banyak? Kenapa dibikin banyak? Supaya maksa orang itu baca dari ujung ke ujung. Jadi ujian itu bukan Iya, buat nguji ilmunya sih sebetulnya, karena kita tahu mereka pasti blow on-nya. Jadi caranya sebenarnya nguji, maksa dia baca sih sebenarnya, cuma gitu aja. itu Makanya tuh yang ketawa tuh Pak, bikin surat nggak pernah dibaca tuh Pak. iya, Aneh banget. Asariel gitu. Sama saya disuruh bikin surat tapi substansinya nggak dibaca. Pas saya baca suratnya, loh kok ini isinya gini, aneh banget tuh yang bikin surat. Emang paling senang copy paste Pak anaknya. ya itu orang-orang lah. Udah gitu ujiannya boleh berkali-kali, sengaja boleh berkali-kali, unlimited gitu. Jadi kalau Disengajain. salah dia belajar lagi, Iya, salah belajar karena kita tahu lagi. anak-anak hanya pintar kalau dia baca berulang-ulang materi kan. Ya gitu. Jadi udah taktiknya gitu, Bang. Goblok sih sebenarnya, taktik blow on aja sih. Gue Iya, kerjain iya, ini iya, semua bener karena saya juga. ngajar anak Papua dulu. Oh, benchmarknya kok ke Papua ya? Ya lu bayangin aja. Lu ngajar 15 menit lagi ditanya lagi, tadi apa ini? Nggak ada yang ngerti. Nangis lu kalau ngajar Papua mah. Kalau dosen-dosen minggu depannya dia ulang lagi itu kuliahnya. Ya kapan selesainya kalau gitu caranya? Ya udah aja saya bilang, "Oke, gua ngajar, lu baca lu kerjain kuis di kuliah saya ya." Karena kuisnya Ono kan per modul ada kuis. Jadi tiap kuliah ada kuisnya. Lu kagak bisa kerjain lagi. Kalau nggak ngerti baru nanya gitu. Beres, selesai masalah gua. Pak, kalau dari sekian banyak daerah yang udah disamperin sama Pak Ono, ada yang rapot bagus nggak Pak? Daerah ini nih oke gitu. Ya itu apa? Cipta gelar oke lah kategorinya ya. Cuman kalau saya lihat yang di luar Cipta gelar, contoh yang oke, ya kalau kota-kota nggak usah di ini ya. Sumatera Barat oke sih. Oh, Iya. ya kalau Cipta Gelar mah udahlah yang di Iya. luar Cipta Gelar gitu Pak. Sumbar Yang oke. Sumbar ya. Sumbar oke. Maksudnya kalau misalnya kita mau bikin semacam roadshow untuk mengamplify ide dan semangatnya gitu, kan kita mesti cari yang patut dijadiin contoh gitu. Oh, Misalkan, gampang gini caranya. Ini kan bikin dulu semuanya. Apa sih? Bikin materi-materi dibikin online segala macam ya. Terus e-learningnya bikin ya. Udah gitu. Jadi mereka dikasih ilmu, oke kita harapannya seperti ini. Nah udah gitu caranya, misalnya kan kita akan roadshow dengan duit kita, duit common room kan. Tinggal posting aja. Gua mau roadshow. Yang mau didatengin kirim proposal dong.
Oh, iya iya ya, di challenge ya Pak ya. Sama kasih lihat kemampuan Kayak orang-orang kayak di waktu situ. Kasih oke. lihatnya caranya dengan lewat e-learning ya, lihat nilai ya. Gitu. Kan duit-duit Ya, punya common ya. room. Ya udah sama jadi proposal. Isi proposalnya yang diharapkan misalnya kita udah bikin apa aja sih? Maksudnya desa tadi udah bikin apa aja? Eh apa performance-nya apa aja. Jadi nanti kita akan bandingin antar desa dengan sendirinya sih. Oh, iya iya Kalau iya. lu Kalau ngeraba-raba make make intuisinya itu kita sendiri tanpa pernah baca masukan dari bawah kan pusing ya ya pala ya. lu. Ya, ya. Ini sebetulnya selama 1 tahun terakhir teh memang macam-macam ya. Ada pemerintah desanya yang aktif banget, ada yang SMK-nya yang aktif, Ya. ada yang komunitasnya yang aktif. Itu mungkin yang perlu kita ini ya, yang perlu kita dorong. Kalau mau jujur sih lebih bagus yang SMK-nya aktif sih. SMK ya. Iya. Oke. Ya kalau pemerintah aktif ya udahlah ranking kedua tuh. Kalau 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 Hmm. gue ngasih ranking kedua sebenarnya. Kalau SMK yang aktif gue kasih ranking pertama yang itu sebenarnya. Di SIK tuh yang cepet adopsi itu yang SMK-nya kenceng ya Kang ini ya, Kesa ya. Itu daerah mana aja ya kalau kalau dari kegiatan kita tuh? Tadi ada Ambon, udah. Ambon tuh SMK ya, Ambon Iya. SMK Ciracap. Jadi penggeraknya memang rata-rata SMK sih. Emang itu Bali. mah Bali iya Bali juga SMK ya, Ciracap iya. SMK, Ambon Pengalaman SMK. selama ini juga nunjukinnya gitu sih sebenarnya. Makanya kalau Oh iya. pemerintah saya nggak terlalu, soalnya mereka biasanya dikejar sama KPI. Dia Hmm. punya anggaran, terus dia harus nunjukin sesuatu, Ya, 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 ngundang ya. kita buat jadi kayak apa ya, pendamping lah. Cuman Hmm. dia supaya pengen dia sukses gitu. Iya, ya, Kalau ya, SMK ya. lebih langgeng ke depannya gitu. Iya kalau pemerintah daerah itu mereka targetnya berita di koran lokal sih Pak. Emang, gue tahu itu. Jadi kalau udah jadi berita kayaknya udah beres gitu Iya, urusannya. ya itu jam terbang Ono sudah menunjukkan itu Iya, iya, semua iya, sih. iya. Kalau SMK kan ada yang lain ya. Kemarin juga. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak Agni, Kesa nih? Eh, lebih jauh soal pengembangan SIK. Udah Stres lu pada. jelas sih, Pak Ono. Maksudnya kalau di breakdown udah sangat jelas untuk jadi langkah-langkah. Enggak, yang perlu juga lu tadi selain bikin tim media ya, yang perlu juga Hmm. adalah tim buat arsip perpustakaan sih, Hmm. gitu. Oke. Karena kunci ke depannya salah satunya adalah perpustakaan ini, perpustakaan digital ya, PDF, Ya. MP4 apa segala macam. Karena dan kalau bisa, kalau mau cepet sih kirim harddisk ke rumah gua kopiin dulu perpustakaan gua buat modal. Tergantung lu Hmm. ikhlasnya mau berapa tera sih. Di sini kan ada 12 tera. Ada 12 tera sanggup nggak gitu. Dan biasanya Nyicil, kalau nyicil. ya kalau ke daerah saya paling 500 tera, 500 giga lah dikopiin gitu. Itu macam-macam informasi, tapi nggak spesifik soal IT dan Semua bidang, kedokteran oh, ada, finance, oh, bisnis, manajemen, apa ilmu-ilmu kayak fisika, kimia, biologi segala macam ada juga. Nanti komplain pertama kali dari mereka simple komplainnya. Ada nggak yang bukunya bahasa Indonesia gitu? oke. Jadi komplainnya bukan masalah bidang ilmu, bukan. Komplain pertama adalah bahasa. Karena 99% dari perpustakaan ono bahasa Inggris. Wah, ini PR kita banget ya. Pelatihan-pelatihan kita juga. Jadi kita belajar tuh Pak. Jadi akses terhadap pengetahuan itu kendala terbesar tuh bisa jadi bahasa juga ya ternyata ya. Emang, Kita ya, pelatihan bikin pakai bahasa Indonesia aja buat beberapa teman di daerah itu udah jadi kendala pertama tuh. iya. Begitu Dan ganti bahasa lokal langsung beda. emang, kenapa sampai Google Translate ada bahasa Indonesia coba? Hmm. Jadi waktu itu Vice President Google datang ke Indonesia, ketemu sama teman-teman yang lain. Ngomongnya pada dagang software kan, kita punya software ini tolong dibeli sama Google. Pas nanya, no, lu mau apa? Gue cuma minta satu, itu Google Translate bisa bahasa Indonesia nggak ya? Oke, kita bikinin. Sebulan Hmm. kemudian Google Translate bahasa Indonesia. Jadi itu yang minta Ono sebenarnya. Sekarang udah ada bahasa Sunda loh Pak. Iya. Tapi kalau mau tahu asal muasalnya tuh Ono dulu yang minta. Ya, Soalnya tahu masalah paling gede kita tuh bahasa sih. Gitu. ya, ya, ya.
Oke. Pak, nanti pas Rural ICT Camp itu kan ada 2 agenda ya, yang kita sih berharap Pak Ono bisa ikutan. Kalau yang agenda pertama itu sebetulnya lebih arahnya pengen Sejarah membangun semangat teman-teman lah, bahwa ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru dan udah dirintis oleh Pak Ono sejak lama gitu. Jadi mungkin yang pertama saat kita ngomongin sejarah dan perkembangan internet komunitas itu mungkin Pak Ono kalau misalnya ternyata online menurut kita nggak apa-apa, karena memang formatnya maunya webinar dan pesertanya dari seluruh Indonesia gitu, biar ada rekaman lah gitu, biar bahasa kerekam. bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia lah kalau yang sejarah. Soalnya Siap. ini kan pengetahuan kolektif yang harus kita rekam bersama gitu. Yaudah. Udah, Nah, sejarah yang oke, nggak masalah. Cuman itu ngepas banget ya, tadi udah ngomong sama Kesa tuh. Jadi, jadwalnya ini ya, bentrok ya? bukan nggak bentrok sih, pas. Oke, siap. Jadi jam berapa tadi teh? 8.30 sampai jam 12 saya sama Unsut nge-zoom. Oke. Terus katanya jam 12 kan? Iya. Ya. Pas. Stres. Pindah topik dalam waktu sekian detik. Itu sih ngobrol-ngobrol santai sih ya. Cikal bakal internet komunitas, gerakannya kayak gimana. Nah, yang international mini conference itu sebetulnya yang waktu itu Pak Ono sempat usulkan, kalau misalnya kita mau dorong inisiatif ini di Indonesia, kan ya kadang-kadang pemerintah kita kan dengarnya dari luar daripada rakyat sendiri gitu. Nah, ini kita rencananya di International Mini Conference itu selain APC, FCDO, mungkin teman-teman ITU juga datang. Terus saya nggak tahu apakah Bakti juga mau datang atau enggak. Cuma harapannya ya itu ya, melihat apa yang sudah dibangun di Indonesia ini jadi contoh di Global South gitu. Terus ya salah satunya outputnya pengen bikin kayak policy brief untuk pemerintah Indonesia kalau misalnya mau dorong pemerataan akses ini, apa yang harus dilakukan secara bersama-sama, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau Pak Ono ada jadwalnya pas bisa datang offline, kita senang banget nih Pak. Tapi memungkinkan nggak ya kira-kira? 24-nya bisa. Jadi tanggal 23 nggak bisa ya si Jack wisuda. Ada wisuda Pak ya? Ya wisudanya si Jack. Tapi itu konferensinya tanggal 25 sih Pak? Nah itu yang jadi masalah tuh. Jadi 24 gue bisa. Sampai 24 malam. 25 pagi-pagi gue ke itu harus ke Nusa Dua, itu acaranya si Grab sama Kominfo. Oh, ada acara lagi ya itu ya? Udah dikirimin ke Kesa, ada tuh ya, udah terima ya? Iya, udah Pak. Slide-nya. Jadi itu acara Grab. Ya 25 yang masalah. Ya wes, nanti kita coba otak-atik deh Pak. Ya. Siapa 24 tahu Ono oke, 25-nya pagi-pagi gue ke sana, ke Nusa Dua dari sono. Oh, kalau yang di Nusa Dua pagi acaranya Pak? Siang sih, cuman pagi-pagi kan harus ngasih muka. Oh iya benar-benar. Siap. Oke, nanti kita coba atur-atur deh Pak. Cuman ntar mungkin Kesa perlu tektokan supaya saya tembusin ke orang-orang Grab supaya mereka juga ngatur, tahu gitu Ono kabur kemana gitu. Oke, siap. Oke Pak. Oke Pak. Beresnya aman. Aman Pak. Sementara sih itu, jadi ya memang PR-nya banyak banget. Terus ini kan tim kecil, kita mikirnya tim kecil supaya bisa lincah, tapi ternyata memang harus ada pembagian PR gitu. Kemarin sih udah ngobrol sama Kang Doni, terus ngobrol sama Kang Eri. Jadi kayaknya selain Erni dan teman-teman, ini kita harus, kalau mau total football di lapangan perjuangan ini, kita harus tahu teman kita selain ICT Watch, relawan TIK, terus ada juga Kim di daerah, ada SMK. Nah, gimana caranya supaya ini bisa kita amplifikasi jadi narasi yang membangun semangat baru gitu. Soalnya sekarang itu, kalau dulu kan waktu awal-awal masa pandemi ada urgensi untuk membangun internet di desa kan, karena kesenjangannya itu luar biasa.
Nah, sekarang tetap senjang, tapi karena ada pelandaian kasus, level urgensinya kayak yang perlahan-lahan turun, padahal ya tetap urgent dan tetap kalau Bu Ida malah mengistilahkannya ini emergensi, ini pemerataan akses buat pedesaan dan tempat terpencil gitu. Jadi kita sih pengennya gimana caranya lewat inisiatif-inisiatif yang kita dorong itu orang bisa tetap melihat bahwa pemerataan akses ini adalah sesuatu yang urgent dan harus diselesaikan dan sebetulnya kan nggak harus mahal ya. Ada alternatif lain gitu. Bisa offline. Uh-uh. Udah gitu jadi pokja dari presiden loh. Waduh. Itu hasilnya Lemhanas mau pokja presiden langsung. Iya. Nah ini kan mudah-mudahan Mbak Erni jangan sering-sering sakit, makanya Mbak Erni nih PR-nya Pak Ono luar biasa nih. Enggak apa-apa sakit mah jangan. Saya diundang sama Puspindes loh nih. Iya, ini ya Pak, IT Camp juga. Nggak tahu apa, pokoknya ke sono aja, nggak tahu, lupa. Itu. Oktober soalnya kan Pak. Iya kali ya. Loh, bukan Oktober juga ya? Oktober, November deh kayaknya. November biasa. Iya, nggak tahu. Iyalah. Masih Itu. lanjut itu. Ya, Mbak Erni itu kasihan kemarin Pak itu siapa Pak Sigit ya yang Desa Bulakan Kenapa? servernya dicabut tuh sama Puspindes. Oh, itu soalnya kan kemarin itu tadinya servernya kan awalnya tuh di kita waktu Bapak terakhir datang ke Puspindes juga servernya masih di Puspindes, cuma sekarang itu kan dipindahin ke Diskominfo. Nah, Diskominfo Sabtu Minggu itu mereka juga ikutan libur servernya juga. Oh, Jadi, gitu. Jadi database kesehatan Desa Bulakan cut off tuh. Kita masalahnya sih selama ini di server sih sama yang itu juga kan yang antropometri juga kan pakai subdomainnya dia. Nah, servernya di Diskominfo ya udah Ikutan. Curhat kemarin Pak Sigit. Aduh gimana ya Mas, servernya dipotong katanya. Potong jam kerja ya, Sabtu Minggu libur. Kalau di Diskom, nah mungkin Diskominfo perlu belajar ke Diskominfo Tangsel sih. Pak, kalau misalnya kapan-kapan kita bikinin webinar gitu, Tangsel yang sharing, kita ajakin Diskominfo daerah-daerah yang dengerin gitu kan. Boleh. Sebetulnya di berbagai level, entah itu pemerintah desa, entah itu dinas di level kabupaten, kan bisa punya peran ya. Iya. Kalau mau, ini gue kasih tahu kejadiannya ya, karena si Ona di dalam Diskominfo Tangsel ya penasihat lah kira-kira. Mereka server udah nyala 24 jam, data centernya keren dan mahal sih kalau mau jujur sih, gede, keren banget. Tapi intinya mereka betul-betul ngasih layanan ke masyarakat. Oke. Terus wifi-nya dibikin free, 24 jam free. Udah gitu anak-anak mulai saya ajarin bikin 4G, 5G sendiri. Dan ini mulai berantem sama Kominfo yang pusat sih, asal tahu aja. Wah, maksudnya berantem gimana, Pak? Ya kan nggak boleh sebenarnya. Oh, spektrum ya? Lisensi. Gitu lah. Jadi seru nih urusannya. Tapi kan kita perlu bikin masa supaya spektrum bisa bebas. Nah ini kalau mau tektokan aja pakai email, tembusin sama staffnya. Namanya Pak Asep sih ininya. Nah staffnya Bu Putri nanti bisa koordinasi sama Pak Asep mau nggak. Tapi intinya sih dia bisa cerita tentang apa yang mereka kerjain sih selama ini. Terus yang satu lagi yang agak revolusioner ini yang agak revolusioner. Mereka juga memberdayakan ke pasar dan sebagainya. Mereka bikin sendiri, kan ada OVO segala macam. Mereka bikin Tangsel Pay sendiri. Wah, oke juga ya. Itu Diskominfo parah ini kalau Tangsel kalau tahu parah banget. Makanya Kominfo pusat agak-agak ketar-ketir sama Diskominfo Tangsel. Apalagi udah gitu Ono ada di situ lagi sekarang. Tambah pusing kepala. Soalnya gini nih Pak, jadi sama kita kan udah dipetain nih. Kalau mau dorong pemerataan akses kan sebetulnya agenda kita bukan hanya pemerataan akses, tapi kalau Kang Doni dan kawan-kawan meaningful akses lah. Jadi internet tuh buat belajar, buat pemberdayaan macam-macam gitu. Nah, ternyata kan perannya tuh ada yang bisa diambil sama sekolah, universitas, pemerintah daerah, pemerintah desa, CSR, macam-macam lah. Nah, kita rencananya ke depan itu mau coba
kita bagi-bagi. Kalau yang perannya pemerintah, misalkan pemerintah daerah di level kabupaten atau pemerintah desa, kita cariin championnya terus suruh ngomong, bikinin forumnya gitu. Kalau yang CSR kan udah ada beberapa nih, Pak Roni dan kawan-kawan di Medco gitu. Terus kalau yang lembaga donor kan kita lihat kalau lembaga donor itu karena short term hanya bisa dipakai untuk proof of concept aja sih sebetulnya. Tapi dia nggak bisa sustain. Kalau konsepnya udah terbukti dan bisa diperkuat di level kebijakan dan lain sebagainya ya kenapa enggak gitu. Diambil sama yang ini. Jadi exit strateginya buy-in dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang udah mulai sih. Iya, selama ini udah banyak yang sering datang ke Diskominfo Tangsel sih. Diskominfo lain sering belajar ke Diskominfo Tangsel, udah jadi panutan sih sebenarnya. Kalau ke Jakarta mereka nggak terlalu, soalnya Jakarta kan duitnya kenceng pisan ya, orangnya juga banyak. Diskominfo Tangsel orangnya sedikit loh, nggak banyak. Sedikit tuh masih ya ratusan sih. Banyak juga sebenarnya, 2 lantai. Tapi ya yang harus dicari kan justru yang terobosan-terobosan yang uangnya kecil, Pak. Iya. Dan mereka software develop sendiri gitu modelnya. Kalau uangnya banyak bisa bikin terobosan, ya iyalah orang uangnya banyak. Kalau ini banyak yang datang belajar banyak gitu. Oke. Sip deh, nanti saya coba ini habis ngobrol sama Pak Ono, paling refleksi lagi sama Mbak Erni dan tim untuk tindak lanjutnya setelah Rural ICT Camp. Sebetulnya mau ada TOT lagi. Mungkin kapan sih itu Mbak Erni TOT-nya ya? Tahun depan ya? Januari, Om. Februari tahun depan ya? Januari minggu kedua. Januari, oke. Kalau mau gini deh, biar ini hidupnya lebih gampang. Bikin aja mailing, karena gue tidak pakai WhatsApp, tidak pakai Telegram dan sebagainya, pakai mail. Biar boleh, saya sebetulnya lebih seneng pakai mailing list, Pak. Iya, kalau pakai WhatsApp gue males banget soalnya. Gitu. Jadi ini tapi yang milenial nih kalau dikasih mailing list bisa nggak? Nggak apa-apa, yang mau aja, yang mau dulu aja. Oke, siap. Mahasiswa di kampus kita juga tadinya rada susah kan pada pakai WhatsApp, gara-gara wakil rektor satu ini pakai email, kepaksa semua pindah pelan-pelan ke email. Lu kagak di email, lu nggak bisa ngikutin ini kegiatan apa, kan pusing. Orang informasi ada di situ semua. Saya mah setuju banget kalau pakai mailing list. Iya, bikin mailing list aja biar bisa diskusinya. Jadi nggak pas TOT gitu. Sebelumnya udah bisa ada interaksi. Nggak sekalian pakai MIRC lagi, Pak? Nggak. Pokoknya gue chatting nggak deh. Pakai email soalnya, kenapa pakai email? Soalnya gampang arsipin sama nge-tracknya gampang gitu. Ya benar-benar karena ada thread dan lain sebagainya. Siap. Ya itu mungkin poin tindak lanjut yang sederhananya ya, Kang Agni, kayaknya kita bikin mailing list aja. Terus teman-teman SIK, kalau misalnya pelan-pelan kita ajak diskusinya pindah ke mailing list, kan ini bisa jadi community of practice yang spesifik di SIK gitu. Karena teman-teman SIK ini kan banyak yang mulai muncul nih potensial untuk jadi mentor, ada yang potensial untuk jadi penggerak gitu. Diskusinya di itu aja, mailing list dulu. Siap. Oke. Testingnya pakai open course ITTS, suruh selesaiin ujian dulu. Oke. Lu kagak lulus, lu kagak ditolong aja. Suruh berjuang. Wah, ini kok udah keluar lonceng nih. Udah harus ini lagi, siap. Ya udah. Udah keluar lonceng. Pak Ono, masih ada yang mau disampaikan nggak kira-kira? Ada. Itu aja sih. Ada ya. Diskusi pakai dari tim Mbak Erni aman ya. Pak Ono, terima kasih banget loh waktunya. Sama-sama. Thank you. Nanti untuk pengaturan waktu Rural ICT Camp kita update lewat cash saya. Ya, siap. Oke, thank you. Pak Turnun, Pak. Sip, sama-sama. Mangga. Salam.